Konnichiwa minasan. Selamat datang di Takao YouTube channel. Hari ini kami akan membahas mengenai ujian JLPT atau ujian kemampuan bahasa Jepang. Apa itu JLPT? JLPT adalah singkatan dari Japanese Language Proficiency Test atau ujian kemampuan bahasa Jepang minasan. Nah, JLPT ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Jepang yang bekerja sama dengan Japan Foundation di Indonesia. Jadi kalau ujian JLPT ini dilaksanakannya dalam 1 tahun 2 kali ya, misal di bulan Juli dan di bulan Desember. Ujian JLPT ini ada beberapa level minasang, tergantung tingkat kemampuan kita dalam memahami bahasa Jepang. Jadi di bahasa Jepang itu ada 5 level. Nah, yang diujikan di JLPT pun ada 5 level, yaitu level yang paling rendah adalah N5, lalu naik 1 tingkat N4, lalu di intermediate gitu ya, ada N3, lalu N2, dan yang paling tinggi itu adalah N1. Nah, minasang pasti bertanya-tanya ya, apa sih fungsinya ujian JLPT? Nah, kalau kita lulus, kita dapat sertifikat nih. Sertifikatnya digunakan untuk apa? Di sini ada penjelasan mengenai fungsi JLPT itu sendiri berdasarkan kategori atau levelnya masing-masing. Nah, biasanya minasang, kalau minasang lulus JLPT N3, sertifikat JLPT N3-nya itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di Indonesia. Biasanya di perusahaan Jepang itu yang dibutuhkan N3. Lalu syarat kelulusan kalau minasang jurusan bahasa Jepang, biasanya untuk lulus itu minimal minasang harus punya N3. Lalu kalau minasang misalnya sekolah di Jepang, nah mau cari pekerjaan, arubaito atau kerja sampingan, biasanya itu harus minimal ya punya sertifikat N3. Nah, kalau misalnya mau apply beasiswa seperti Monbuka Gakusho dari pemerintahan Jepang, itu biasanya JLPT sertifikat yang dibutuhkannya itu N2 dan N1 minasang. Nah, untuk N5 dan N4 memang ini kalau minasang ikut tes ini untuk mengukur kemampuan minasang ya dari di level N5 dan juga level N4. Nah, ada pembagiannya minasang harus menguasai berapa banyak untuk bisa lulus setiap levelnya. Nah, di sini kalau N1, minasang harus menguasai kurang lebih 2.000 kanji, kosakatanya sekitar 10.000, dan dapat memahami berbagai macam percakapan dalam situasi tertentu. Minasang bisa paham ya nuansa penggunaan setiap katanya. Nah, untuk N1 ini kalau minasang lulus JLPT N1 atau ikut JLPT N1, biasanya bahasa Jepang minasang itu setara ya dengan orang Jepang aslinya atau native-nya. Lalu untuk JLPT N2, itu minasang harus menguasai sekitar 1.000 kanji, kosakata sekitar 6.000, dan dapat memahami tulisan dengan topik umum dan mengerti percakapan dan berita dengan kecepatan normal. Jadi bisa mengerti kalau orang Jepang ya, di TV Jepang tuh di NHK baca berita. Nah, untuk level kedua ini biasanya sudah paham ya karena penguasaan kosakatanya sudah lebih banyak. Kalau misalnya N3 itu menguasai sekitar 650 kanji, lalu kosakatanya sekitar 3.750-an, 4.000-an lah ya minasang. Lalu memahami artikel dalam bahasa Jepang dan dapat mengikuti perkataan orang Jepang dengan kecepatan normal. Jadi kecepatannya orang Jepang ya. Nah, ini di artikel minasang bisa paham, berarti minasang bisa ikut JLPT N3. Lalu untuk N4, ini kanjinya sekitar 300 ya yang minasang harus kuasai. Kosakatanya 1.500 dan dapat mengerti percakapan sehari-hari ya, jika diucapkan dengan lambat dan dapat membaca materi sederhana. Lalu untuk N5, ini menguasai kanji sekitar 100, lalu kosakatanya sekitar 800 dan memahami kalimat standar jika ditulis dengan hiragana atau kanji yang sangat sederhana. Jadi ini N5 yang basic ya minasang untuk JLPT. Memang kanji itu jumlahnya banyak minasang. Kanji itu sekitar 2.000-an lebih. Ya, minasang bisa lihat di video pembahasan mengenai katakana, hiragana, dan kanji jika memang belum paham perbedaannya.
Kemudian minasang untuk JLPT ini dibagi beberapa sesi untuk komposisi ujiannya ya minasang. Ada Mojigoi. Mojigoi itu adalah memahami kosakata gitu ya. Jadi Mojigoi itu ada penguasaan kosakata, pembendaharaan kosakata ya, dan bisa juga hiragana atau bisa juga kanji. Kalau N5 biasanya ada hiragana ya, tapi dan katakana gitu ya, tapi juga ada kanji dasar. Lalu ada chokai. Chokai itu listening. Ini penguasaan mendengarkan minasang ya. Kemampuan mendengarkan. Lalu ada dokai. Nah, untuk dokai ini adalah penguasaan membaca minasang. Jadi kemampuan minasang dalam memahami artikel bahasa Jepang. Lalu ada bumpo. Bumpo di sini adalah tata bahasa ya, atau grammarnya bahasa Jepang. Untuk lokasi ujiannya minasang, di bulan Juli tahun ini pendaftarannya dibuka di Kota Palembang, Semarang, Surabaya, Malang, Manado, Makassar, Padang, Jakarta termasuk ya minasang, dan beberapa kota besar lainnya. Untuk tes yang di bulan Juli pendaftarannya sudah ditutup pada saat bulan April lalu, dan ada 3 tahap. Minasang bisa buka langsung di websitenya jlpt.online.id atau bisa follow Instagramnya Japan Foundation. Berapa sih biayanya? Nah, untuk biayanya minasang ini N1 biaya pendaftarannya adalah 250.000, N2 220.000, N3 200.000, N4 150.000, dan N5 140.000. Biaya ini semua dibayarkan secara online karena pendaftarannya online ya minasang. Nah, untuk pendaftaran ini minasang yang harus dihati-hati, jika tes di bulan Juli, pendaftaran dilaksanakan bulan April. Untuk tes pada bulan Desember, pendaftarannya biasanya dilaksanakan pertengahan Agustus ataupun bulan September. Jadi bukan mepet-mepet waktu pelaksanaannya ya minasang. Baik minasang, itu dia tadi penjelasan mengenai JLPT atau Ujian Kemampuan Bahasa Jepang. Nah, untuk minasang yang mau tahu lebih banyak atau lebih detail, bisa langsung buka websitenya jlptonline.id atau minasang bisa langsung follow Instagramnya Japan Foundation. Ja minasang, kyou wa kokomade desu. Kalau begitu minasang, videonya hari ini sampai di sini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye, matai mashu.